Kembali disergap pemirsa, minibus yang ditumpangi rombongan senam lansia terjun ke jurang di Aceh Tengah. Akibatnya 2 lansia tewas, 6 lainnya luka-luka. Sebuah minibus rusak parah di bagian depan setelah masuk ke jurang sedalam 100 meter di lokasi wisata Pantan Terong, Kampung Bahgie, Aceh Tengah. Evakuasi cukup sulit karena jalan yang terjal. Sebagian korban juga terjepit badan minibus. Minibus berpenumpang 13 orang dan 1 sopir mengangkut rombongan senam lansia dari Kota Langsa. Minibus masuk jurang menghantam sejumlah pohon di kebun warga. Akibat kejadian ini 2 lansia tewas sementara 6 korban lainnya termasuk seorang anak mengalami luka. Para korban yang mengalami luka dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. Orang ini kan lagi dalam acara dari Prolantis untuk senam lansia. Jadi pergi liburan. Jadi memang rata-rata umuran di sini di atas 50 tahun. Nah, cuma satu yang anak-anak itu pun cucu dia yang minta ikut sama dia. Penyebab kecelakaan kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Pelaku perampokan yang menembak sopir taksi online di Lampung ternyata anggota TNI berpangkat sersan. Saat beraksi, pelaku pura-pura menjadi penumpang. Akibatnya korban terluka di bagian leher. Pelaku penembakan kurnalis driver taksi online di Jalan Zainal Abidin, Bandar Lampung ternyata oknum TNI berpangkat sersan. Pelaku diamankan polisi dan diserahkan ke Denpom untuk diperiksa. Motif pelaku masih diselidiki. Sementara pihak Korem meminta maaf atas kasus ini dan berjanji akan membiayai seluruh pengobatan korban. Terduga pelaku telah diamankan dan saat ini sedang dalam pendalaman dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi militer. Untuk motif lain juga sedang dalam pendalaman serta penyelidikan. Kurnalis saat itu menjemput pelaku yang mengenakan seragam semi-militer, minta diantar menuju Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Di tengah jalan, pelaku memukul kepala pria 51 tahun ini dan langsung menembakkan senjata laras panjang yang disimpannya dalam tas besar yang dibawa hingga mengenai leher korban. Bahkan peluru tembus ke bagian kanan pintu mobil. Mobil baru berhenti setelah terperosok ke pinggir jalan. Dari Bandar Lampung, Andres Apandi melaporkan. Meski tertangkap basah warga, perangkat desa yang diduga berselingkuh dengan wanita kepala desanya membantah telah berselingkuh. Ia menyangka memiliki hubungan khusus dengan wanita yang dianggap atasannya tersebut. Salam mengalami sejumlah luka setelah digerebek warga karena diduga berselingkuh dengan Rini Kusmiati, kepala desa Wot Galih, Pasuruan, Jawa Timur. Bapak 2 anak ini mengalami luka di wajah dan punggung serta mengalami trauma. Kasih pelayanan di desa Wot Galih ini mengaku dugaan selingkuh hanya salah paham. Salam tak sengaja bertemu dengan Rini, bahkan ia menyangkal tidak mungkin menjalin hubungan asmara dengan atasannya. Kepala desa ya? Iya, nggak mungkin atasan sama bawahan. Saya paham itu, Pak. Aslinya nggak gitu, cuma kebetulan gue di telepon, terus ngobrol di pinggir jalan. Habis itu ada teman saya itu yang punya rumah, yang pernah nolongin saya dulu, terus mampir, dipanggil, nggak enak ngomong di luar, mendingan di rumah aja, masuk digerebek. Penggerebekan dilakukan suami Rini bersama warga yang curiga dan telah beberapa kali memergoki keduanya bertemu. Apalagi Salam berupaya kabur dari amukan warga dengan kondisi nyaris tanpa busana. Sementara Rini Kusmiati, sang kepala desa, dipergoki nyaris tanpa busana mencoba kabur dari pintu belakang. Suami Rini kesal karena hubungan pernikahan mereka belum resmi bercerai.
Kan masih belum cerai. Ini kan saya karena dibuang karena ada orang ketiga itu, Pak. Jadinya akhirnya saya grebek, nggak bisa pindah ini, Pak. Berapa kali? Kemungkinan saya tahu dari gambaran 3 kali sudah masuk ke sini. Yang kakek Sogalis saat dilakukan penggerbekan tadi sempat lari dan kita masih melakukan penyelidikan atas hal tersebut. Polisi masih menyelidiki kasus perselingkuhan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Hanya karena warisan, seorang paman tewas dibunuh keponakannya sendiri. Penganiayaan yang menewaskan korban terjadi saat ia sedang merenovasi rumah warisan yang masih dalam sengketa keluarga. AL alias Deng Nasa 51 tahun harus menjalani pemeriksaan polisi usai menghabisi pamannya Londong Deng Sewang 62 tahun di Polong Bangkeng Utara, Takalar, Sulawesi Selatan. Peristiwa berawal saat korban yang merupakan paman pelaku sedang merenovasi rumah warisan di lokasi kejadian. Diduga korban masuk rumah dengan cara membongkar pintu rumah sengketa tersebut. Kejadian ini memicu cekcok paman dan keponakan hingga berujung maut. Tim Inafis Polres Takalar segera mengidentifikasi korban dan olah TKP. Polisi juga menyita sejumlah alat untuk membongkar rumah yang dibawa oleh korban, serta 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat berkelahi dengan korban. Maka atas nama inisialnya AL AL mendapat telepon dari ponakannya bahwa di rumah yang menjadi objek waris ini sedang direnovasi, sehingga pelaku mendatangi TKP kemudian melarang untuk korban ini melanjutkan renovasi. Disitulah terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pelaku harus mendekam di kantor polisi. Jasad korban dimakamkan keluarga. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, perayaan ulang tahun malah berujung maut. 2 remaja tenggelam di Sungai Ciarutan, Bogor, Jawa Barat saat hendak membersihkan rambutnya yang diceploki telur oleh teman-temannya. 1 remaja tewas, 1 lainnya belum ditemukan. Wanita ini terus menangis mengetahui Anissa, anak perempuannya, ditemukan tewas setelah jatuh ke Sungai Cianiwung, Bogor, Jawa Barat. Padahal Anissa baru saja berulang tahun yang ke-13. Kejadian berawal saat Anissa merayakan ulang tahun diceploki telur dan terigu oleh teman-temannya di pinggir sungai yang tak jauh dari rumahnya. Mendapati rambut lengket dan kotor, Anissa berniat mencuci rambutnya di pinggir sungai sambil terus bercanda bersama teman-temannya hingga tak sengaja Anissa terdorong dan jatuh ke sungai. 1 teman Anissa berusaha menolong, namun keduanya malah ikut terseret arus. Anissa ditemukan tewas 3 km dari lokasi kejadian. Sementara temannya hingga kini belum ditemukan. 1 titik ya, dari titik awal ke daerah udah yang mau masuk aliran sungai Cikaniki. Ya mudah-mudahan. Petugas masih berupaya melakukan pencarian. Kejadian ini mengingatkan untuk berhati-hati saat bermain, terutama di lokasi rawan kecelakaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi komplotan pencuri sepeda meresahkan warga Tanah Baru, Kota Depok, Jawa Barat. Sekali beraksi, pelaku membawa kabur 2 sepeda. Komplotan pencuri sepeda beraksi di perumahan Geria Tanah Baru, Kota Depok, Jawa Barat. 2 dari 3 pelaku masuk ke lokasi kejadian dengan memanjat tembok perumahan. Sementara 1 pelaku lainnya menunggu di atas motor untuk memantau situasi. Sekali beraksi, komplotan ini menggasak 2 sepeda. Aksi pencurian sepeda di perumahan sudah sering terjadi, namun pelaku belum tertangkap. Habis dari depan, bapak yang depan, terus habis dari yang nomor sebelah itu, nomor 7. Tapi udah lapor ke pihak polisian?
Belum ya? Mbak yang 14 ini hilang sepeda motor sudah lapor ke polisi. Kasus ini dalam penanganan Polsek Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, kurang dari 1 menit pencuri menggasak motor di Petukangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi 2 pelaku saat siang hari terekam CCTV. Aksi pencurian motor terjadi saat diparkir depan rumah korban di Jalan HM Idris, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang menggasak motor korban kurang dari 1 menit. Di lokasi ini juga diketahui aksi kawanan curanmor sudah sering terjadi. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Pemirsa, 6 laptop, kamera CCTV serta uang puluhan juta rupiah diambil pencuri dari toko kue di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku masuk gedung dengan membobol jendela bagian belakang di malam hari. Uang ratusan juta dari hasil mencuri digunakan pelaku untuk membeli pakaian. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria membongkar laci ruangan administrasi sebuah toko kue di gedung pusat perbelanjaan Jalan Adam Malik, Medan Baru, Kota Medan. Setelah mengambil uang puluhan juta rupiah beserta berangkasnya, pelaku ternyata kembali masuk ke gedung berulang kali mengambil sejumlah laptop dan kamera pengintai. Dari rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi pelaku yang ternyata warga sekitar gedung pusat perbelanjaan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Orme, pelaku pencurian mengaku aksinya dilakukan dengan membobol jendela bagian belakang gedung yang di dekat rumahnya. Pelaku mengakui mengetahui situasi dalam gedung dan waktu patroli penjagaan. Inilah ya celana ini ya. Setelah ini berupa notebook Asus. Semua barang bukti belum diketemukan dan polisi memburu para penadah. Kerugian yang diderita oleh korban ada 6 unit laptop, kemudian 9 unit CCTV, dan uang tunai sekitar 35 juta. Kejadian ini terjadi di Gedung Jeko. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti pakaian yang dibeli dari hasil mencuri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews melaporkan. Ngaku bisa gandakan uang, seorang dukun di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Video pelaku menunjukkan kemampuan menggandakan uang viral di media sosial. Siapakah dukun pengganda uang ini? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap.